Mendaki gunung adalah kegiatan yang menjadi hobi sebagian kalangan. Selain menjadi sarana refreshing, naik gunung juga memberikan banyak pengalaman dan cerita, termasuk cerita mistis pendaki gunung. Tak sedikit cerita mistis pendaki gunung yang beredar luas di masyarakat. Hampir tiap generasi pasti memiliki pengalaman mistis ketika mendaki gunung. Salah satunya adalah pengalaman mistis seorang pendaki asal Sukabumi yang bernama Kang Aden. Diceritakan Kang Aden sempat mengalami hal mengerikan ketika ia mendaki Gunung Lawu pada tahun 2019. Ya, betul. Gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini memang terkenal akan kemistisannya, seperti legenda pasar setan, larangan memakai baju hijau, hingga gunung ini dipercayai sebagai tempat bersemayamnya Dipa Manggala. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan menyimak video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini datang dari jauh banget nih, tepatnya dari Sukabumi ya. Iya. Ini gue manggil abang apa Kang nih? Ya, Akang boleh, abang boleh lah. Akang, enaknya aja kayak Kang gini. aja ya. Iya, Iya, dari Sukabumi nih jauh-jauh. Berapa jam perjalanan tuh? Perjalanan kita tadi dari jam 2 siang. Jam 2 siang? Iya, sampai ke sini jam 7 malaman. Mantap kan tuh, berapa jam tuh? Macet ya? Iya, lumayan Tapi macet. thank you banget nih, Kang, lu udah mau mampir ke sini ya. Ya, apa, sekalian sharing juga biar pada kena gitu. Biar dapat teman baru juga. Iya, silaturahmi lah ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Kang siapa nih panggilannya nih? Aden aja. Kang Aden. Aden aja. Kang Aden. Nah, Kang Aden ini mempunyai cerita pengalaman pendakian horor. Waktu di gunung mana nih Kang Aden? Mau diceritakan waktu di gunung mana? Mungkin di Gunung Lawu pas pendakian itu tahun 2019-an di Lawu via Candi Cetok. Lawu 2019 Via Candi Cetok. via Candi Cetok. Itu ngalamin kejadian apa aja sih, Kang? Ya, kalau dari awal pas pendakiannya itu melihat seperti sosok ada di balik pohon, ada jarinya itu hampir segede botol aqua yang ukuran 300 ml. Wih, gede banget berarti ya? Tapi cuma 3 jari. Oh, 3 jari. Iya. Tapi jarinya gede-gede. Jarinya gede-gede, terus kukunya itu panjang-panjang, hampir segede apa sih? Korek. Kukunya itu. Iya, Itu tepat pas di pos 2. pos 2. Iya. Dan banyak lagi lo mengalami kejadian horor pada di pendakian lo saat itu ya. Iya, itu Salah paling satunya yang tadi gue denger nih di belakang sempat lo ceritain kalau lo bertemu sosok pendaki perempuan yang mukanya hancur. yang mukanya hancur kayak orang kebakar, tapi setelannya masih rapi. Belum, ya pokoknya setelannya rapi, kayak bajunya, celananya nggak apa-apa. Cuma kulitnya, mukanya gitu kayak orang yang kebakar. Hangus. Oke. Nih Kang Aden, mungkin kita skip dulu kali ya cerita lu ya. Dan bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama cerita Kang Aden, lu simak video ini sampai habis karena di situ banyak banget nanti pelajaran-pelajaran yang nanti kita dapatkan, dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita yang nanti akan dibawakan oleh Kang Aden kali ini. Oke, mungkin Kang Aden kita nggak usah berlama waktu lagi kali ya, Bang. Ya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi pas tahun 2019 itu ada ajakan dari teman, katanya dari anak-anak Pakuan. Pakuan Bogor ya? Ya, Pakuan Bogor, mungkin namanya gak usah disebut juga ya. Soalnya ada 4 orang dari Pakuan
Terus kita sering-sering lagi. Ada teman saya yang dari Cilacap juga pengen ikut katanya bareng nanjak bareng saya. Terus yang dari Sukabumi itu cuma saya 3 orang. Jadi totalnya itu 9 orang, kesebutnya ganjil gitu. Kalau naik gunung kan, kalau misalkan ganjil itu suka katanya sih, kata mitosnya kayak gitu ya. Mitosnya suka ada banyak yang kayak gitu katanya. Tapi ya kalau saya percaya nggak percaya juga. Nah singkat cerita kita tuh berangkat ya dari Baranang Siang itu langsung ke Tirtonadi. Kalau awal-awalnya sih aman-aman aja, santai nggak ada apa-apa lah kalau awalnya. Nah pas waktu nanjak mulai pendakian itu kalau nggak salah jam 9 pagi kita nanjak. Nah pertama saya dapat ngeliat yang kayak gitu itu pas kita ketemu di pos 2. Pas di pos 2 kan biasanya saya kalau misalnya saya itu nanjak itu pakai celana pendek. Nah pas itu pakai celana panjang. Kita berhenti dulu di pos 2, kata saya itu berhenti dulu di pos 2. Saya mau ganti celana. Mau ganti celana, nggak biasa kan, nggak enak gitu. Pas saya mau ganti celana, udah mau ganti celana sih, udah buka celana panjang. Pas mau pakai celana pendek itu, saya nengok ke sebelah dekat pos 2 itu kan ada kayak bekas apa sih, bekas warung kayak gitu ya. Di belakang itu ada pohon gede. Nah yang saya lihat itu ada jari segede-gede botol mineral yang 300 ml lah, gede banget. Gede banget ya. Iya, terus ada cakarnya juga, kuku yang panjang kayak gitu segede korek, gede. Itu cuma jarinya aja tuh? Iya jarinya, yang saya ini jarinya cuma 3 gitu kelihatannya. Nggak tahu deh kalau yang lainnya belum dilihatin kali sama dia. Nah jika cerita dari sana itu saya kaget tapi nggak bilang sama teman-teman. Takutnya ya teman juga panik kayak gitu. Terus saya bilang, udahlah kita berangkat lagi katanya, jangan terlalu lama istirahat, perjalanan masih jauh kata saya. Nah pas perjalanan itu terus kita mau OTW langsung ke pos 3. Pas di pos 3 itu nyampe jam setengah 3 sore. Ya, dari pos 3 kan ada mata air ya kalau di Lawu. Pas di pos 3 terakhir, mata air terakhir itu di pos 3. Yang di sononya kan cuma kubangan doang katanya. Kita ngisi air, terus saya juga pengen sholat zuhur dulu kata saya. Pas mau sholat zuhur, habis ngambil air, pas mau sholat zuhur, kebetulan saya kan pakai celana pendek. Nah, harus pakai sarung juga. Pas saya mau sarungan itu, nah di belakang tempat kita biasa yang lain pendaki sama yang lain sholat, ada juga pohon gede. Nah kalau itu mah saya lihatnya itu sosok gede, sebelah kelihatannya sih di samping pohonnya itu gede, hitam, tinggi, berbulu. Gak tahu sosok apa, gak tahu saya. Yang saya tahu itu kalau jenis-jenis kayak itu kayaknya genderuwo katanya. Saya juga kurang paham kalau misalkan jenis-jenis kayak gitu. Dan saya udah abaikan, mungkin itu cuma sekedar halusinasi saya aja kali ya. Saya pikirnya itu. Saya lanjut sholat. Habis sholat saya nggak nengok ke sana kemari. Kata saya sama teman-teman, udah yuk prepare, udah mau asar nih. Kita berangkat itu jam 3 lewat 40 menitan lah ada. Setengah 4-an lah. Kita nanjak lagi. Kita rencananya mau istirahat lagi di pos 4. Tadinya mau istirahat di pos 4. Jadi nggak terlalu lama istirahat di jalan gitu. Pokoknya setiap pos aja istirahat gitu biar cepet. Nah sebelum pos 4 kita itu ngelihat ada sekelompok pendaki turun. Yang anehnya itu ada pendaki cowok, palanya botak tapi posisinya nunduk. Terus sambil nunduk itu ditendang-tendang sama seniornya. Seniornya cewek. Dia bilang itu, ayo lu turun, kalau mau ikut sama gua turun ke bawah. Ngapain lu masukin teman gua, katanya kayak gitu. Tapi dia cuek aja, matanya sambil melotot, sambil bilangnya udah kayak harimau kayak gitu suaranya. Jadi berubah, nggak kayak suara manusia, kayak yang mengaum kayak gitu ya. Sambil ditendang-tendang sama senior yang cewek itu, galak banget. Kita bercanda-canda sama teman saya. Nah abis itu si teman cewek saya itu yang ikut sama saya itu agak lari, megang tangan saya. Dia bilang langsung nunduk saya, ih kepalanya pusing katanya, lemas, terus pikiran saya kosong. Saya tutup dong sambil dirangkul kayak gini, saya tutup matanya. Nah saya nungguin yang pendaki yang rombongan tadi turun abis gitu. Pas mau ketemu ke pos 4 itu agak nanjak dikit, saya ada pendaki cewek, orangnya tinggi,
matanya merah. Cewek pendaki nih ya? Pendaki ini beneran pendaki yang mau turun. Oke. Matanya udah merah banget kayak mau nangis gitu. Dan saya lihat itu nggak tahu itu halusinasi atau bener. Di pinggirnya itu ada sosok nempel kayak yang megang gitu, kayak yang pengen masuk. Tapi sekilas seperti bayangan. Dan saya tutup mata sebisa-bisanya saya gitu istighfar ya. Pas saya buka mata itu hilang. Sosok itu yang nempel di si mbak-mbak yang turun itu. Nah hilang. Udah abaikan lah kata saya. Saya masih tutupin mata si cewek yang itu yang nempel di saya. Saya jalan ke atas, dia langsung pingsan. Si cewek teman saya itu langsung pingsan. Oke. Nah pingsan kan di pangkuan saya ya. Itu kenapa kata saya. Habis pingsan itu dia melotot, nangis. Nangisnya sambil kayak marah kayak gitu. Saya gendong ke atas. Pas saya mau gendong ke atas, saya mau nginjek ke terakhir ke tempat dia mau dibaringin sama saya. Saya lihat ada sosok cewek. Setelannya masih bagus, tapi mukanya kayak habis kebakar, gosong. Oke. Gitu. Saya tuh langsung kaget, astagfirullahaladzim, apaan lagi ini? Katanya. Saya tadi lihat di pikiran saya tadi lihat yang kayak gini, sekarang lihat kayak gini lagi. Ditambah saya posisi lagi ngebenerin orang yang kesurupan gitu. Apalagi kata saya, cobalah jangan ganggu. Kalau di pikiran di hati saya itu, jangan ganggu lah. Saya kesini cuma pengen ke Lawu, pengen tahu keindahan Lawu, ngapain sih ganggu? Gitu. Di hati saya bilang. Nah habis itu dia tuh hilang. Nah dia itu hilang. Saya baringin si cewek itu yang kesurupan. Itu pas mau bukan saya jago buat ngeluarin kayak gitu ya. Sebisanya saya aja gitu. Mau dikeluarin itunya. Hujan gede, keburu hujan. Ditambah ada juga pendaki yang dari Jogja bareng sama saya, berhubung tempatnya habis reda itu udah hujan gede kan, kita masukin ke dalam nih, diistirahatin sambil nangis, dia sambil marah-marah juga minta tahan sama teman-teman. Hujan reda, terus saya bilangin teman-teman yang di orang Jogja itu ya, kalau mau duluan aja gitu saya. Dia bilang mending bareng aja katanya, kalau di sini nggak ada yang bisa kalau soal hal-hal mistis kayak gitu. Takutnya ada apa-apa teman saya. Oh kalau misalkan gitu ya udah nggak apa-apa. Kita kan jadi 2 rombongan di dalam itu kan, jadi sempit-sempitan kayak gitulah, nggak apa-apa. Kita baringin si cewek yang kesurupan itu, dia masih marah-marah, masih melotot juga. Cobalah jangan ganggu saya, gitu. Terus bilang, ya itu pas saya bilangnya dalam hati itu, dia itu kayak ngedenger gitu. Tiap bilang kayak gitu dia melotot, marah kayak pengen nyekik kayak gitu ke saya. Nah, saya tepuk teman saya yang satu lagi yang namanya Febri, baca doa sebisanya aja buat ngehandle katanya. Saya juga kan nggak terlalu kuat ya kalau kayak gitu, apalagi dalam posisi kita capek juga kan, habis ngegendong juga, perjalanan juga kan capek. Nah setelah itu saya baca sholawat nariyah, terus habis saya adanin juga di telinganya. Nah si ceweknya sadar, dia baru sadar, alhamdulillah sadar. Tapi di atas kepalanya itu ada sosok cewek, tapi itu mah benar-benar cakep. Di atas kepalanya si cewek itu berdiri. Saya juga, teman-teman juga bingung. Pandan lagi ngobrol sama siapa? Udah diem aja. Saya liatin ke mukanya, dalam hati saya ngomong ya, dalam hati, jangan ganggu lah, pergi gitu. Kita juga kesini gak ngeganggu kan, masing-masing gitu, kata saya gitu. Dan di sekilas ada berapa menit ya, 2 menit, dia hilang. Saya keluar, saya minum udah gak kuat, pengen muntah juga, saya juga mungkin udah kayak interaksi kayak gitu ya. Saya udah muntah itu, berhubung udah sehat gitu ya, kita prepare lagi. Alhamdulillah udah sadar, tapi walaupun pakai apa di handphone, pakai apa sih yang ngaji kayak gitu ya, yang di save kayak gitu. Kita berangkat lagi, kondisi agak gerimis-gerimis lah. Kita rencana itu mau ngecamp di pos 5. Yang pokoknya sampai pos 5 itu malam lah, jam 7 jam 8-an. Kita kan ada agak lambat juga, maghrib kita berhenti dulu gitu. Saya juga ketemu trouble yang orang Jogja itu, yang satu kram kakinya, yang cowok katanya. Keril kita bawain juga, bantuin itu.
Soalnya yang 3-nya cewek semua. Jadi 6 itu dia tuh cewek 3, cowok 3 gitu. Gak dibantuin, kasihan juga kan ya. Kita ya gantian-gantian sama teman saya yang lain bawain carrier. Saya sambil pegangin itu apa sih yang di HP itu biar kedengeran terus ya, biar sholat terus. Sambil tepuk bilangin, palinglah sadar istighfar ya, kalau di jalan ada apa-apa, udah kerasa apa-apa istighfar gitu. Iya mang katanya. Nah pas mau kita ketemu di pos 5 sebelum ngecamp, nggak tahu mungkin saya doang yang lihat ya, saya tanya juga ke teman-teman nggak lihat. Itu pas datang saya lihat itu seperti kayak gerbang istana. Gerbang istana. Di pos 5 tuh. Di pos 5 pas mau tempat kita ngecamp. Itu gerbang istana itu megah banget. Saya juga sampai bilang subhanallah, jadi sekali gitu ya. Ini gerbang apa? Yang jadi pertanyaan itu gerbang apa? Ini astagfirullahaladzim kata saya. Udah bilang subhanallah tapi takut juga. Ini gerbang apa? Saya kan berhenti dulu nih. Set. Apa itu asli beneran apa saya cuma sekedar saya lihat doang, halusinasi apa capek apa gimana ya. Sekejap saya istighfar, sap muka kayak gini, hilang, gak ada si gerbangnya itu. Nah pas udah hilang si gerbangnya itu, pas datang saya disamperin sama sosok cowok pakai celana pendek, kaki yang kanannya itu hancur tinggal tulang. Aduh. Nyamperin lo nih? Nyamperin. Kayak yang minta tolong. Oh berarti sempat komunikasi berarti lo? Tapi nggak sambil ngomong, gini doang. Sosok cowok. Tapi setelahnya masih pakai keril. Yang gua lihat takut itu, yang saya lihat takut itu kakinya yang sebelah itu tinggal tulang doang ya. Yang satunya emang normal. Pakai sepatunya juga sebelah. Sama gitu kayak yang habis kebakar kayak gitu sama. Tapi ini mah lebih hancur. Astagfirullahaladzim, apalagi saya. Kalau misalkan saya mampu, badan saya masih kuat, nggak apa-apa lah, saya ikhlas. Dilihatin kayak gitu ya, ikhlas-ikhlas saja saya sok, nggak apa-apa kata saya. Kalau misalkan yang penting saya dikasih kemampuan aja gitu. Jangan sampai saya nantinya drop. Kasihan teman-teman saya yang lain katanya ya, nggak bisa yang kayak gitunya gitu. Nah habis dari itu saya istighfar, baca surat apa sih buat pengusir setan kali ya, kalau yang pernah diajarin sama guru ngaji saya dulu. Alhamdulillah hilang, nggak ada. Nah saya masuk lagi pas waktu mau ke pos 5. Rencananya mau di pos 5 tadinya kita ngecamp. Berhubung di pos 5 itu katanya terlalu gede anginnya ya, kita mundurin lagi sebelah sini pas pohon tumbang. Nah saya bilang udah pasang tenda. Baru masang tenda 1, pas mau pasang tenda buat tempat tidur saya, si cewek teman saya itu langsung loncat meluk sambil nangis. Loh kenapa tuh? Takut katanya. Takut kenapa? Aku lihat ada pendaki cowok yang botak katanya. Terus kakinya hancur sebelah. Dalam hati saya mah dari tadi dilihatin. Saya bilang kayak berarti dia tuh ngelihat sosok apa yang lu lihat tadi. Yang kakinya hancur itu. Iya. Oke. Dia itu nangis, gak mau lihat. Ya udah masuk tenda duluan. Itu baru belum double layer yang dipasangin, baru yang satunya itu. Suruh masuk, suruh istirahat. Teman saya yang satu lagi yang barengan ya orang Jawa juga, yang cowoknya itu udah masuk duluan berdua. Tenangin dulu. Saya pasangin, terus saya pasangin double layernya, saya pasang flysheet. Terus dia juga malam-malam pengen pipis minta diantar udah. Alhamdulillah dari sana aman. Nah, habis pokoknya udah netral lah gitu. Saya malam-malam juga masak, suruh bangun dulu, makan dulu, kita istirahat. Aman alhamdulillah pas dari sono. Aman tuh ya. Aman alhamdulillah dari sono. Nah, ketemu lagi pagi. Pas pagi itu kan kita mau summit rencananya 4 pagi ya. Katanya mau ketemu Bu Iem. Berhubung yang lain masih pada capek kali. Kita jadi-jadinya itu summit itu jam 5:30. Jam 5:30 saya bangunin. Nah, yang lain udah pada bangun. Saya bikin teh manis, sarapan sama sereal kayak gitu, suruh pada sarapan dulu ya biar nggak kosong.
bikinin mie juga, mie goreng juga, terus bikinin roti juga. Katanya lain bawa bekal, katanya bawa bekal apa, bekal minum aja kata dia. Iya. Ya udah bawain minum sama yang minum hangat-hangat di apa sih di termos kayak gitu ya yang kecil. Berangkat kita, tapi pas di Kupak Jambangan itu kita tuh mencar pisah. Yang si cowok-cowok yang dari Jawa Barat itu beda, dia pengen duluan katanya. Ya udah, Oh, oke. yang penting Maden mah ikutin aja si cewek itu katanya. Nah ya udah, sama di belakang santai aja gitu si cewek itu. Nah pas yang anehnya lagi itu pas di Kupak Jambangan kalau nggak salah namanya ya. Kupak Menjangan. Iya, di Kupak Menjangan itu saya melihat kayak yang di pos 5 itu ada gerbang. Tapi udah pagi. Iya. Ah, pagi. Iya, pagi. Ngelihat gerbang istana gitu. Gerbang istana itu. Nah, di sono itu dalamnya itu banyak banget apa sih? Kalau itu mah kegiatan lah. Kegiatan, ada yang nunggangin kuda, ada yang pakai kereta kuda, ada yang lagi diam di atas batu. Tapi kayak sekelebat kayak halusinasi kayak gitu. Jadi nggak terlalu nampak kayak yang apa sih? Ya nampak kayak orang gini kan nampak ya. Iya. Itu kayak bayangan sekelebat. Ini apa lagi katanya? Apa terus-terusan harus kayak gini sepanjang pendakian ke Lawu kayak gini? Saya udah capek banget. Sebenarnya pengen nangis sih mas. Soalnya dari awal dari bawah kok gini amat ke Lawu. Maksudnya bikin kesalahan apa di bawah gitu? Iya. Kok nyampe terus-terusan datang lagi? Apa mungkin cobaan buat gua gitu? Apaan gitu? Punya salah apa? Takutnya gitu ada kayak orang lain kan buang sampah kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Perasaan enggak, sampah kita bawa yang dari perjalanan dari bawah juga kita bawa dulu ke atas sampah. Ya istighfar, saya eling. Alhamdulillah gak ada. Udah Hilang tuh ya. ya pas jalan. Teman-teman saya juga minta foto-foto pas abis itu ketemu lagi sama yang 6 orang itu yang Jogja. Dia katanya ditungguin dari sana, nungguin saya katanya, nungguin teman-teman yang lain pengen foto bareng katanya biar jadi temen katanya. Ya udah iya, habis foto bareng alhamdulillah kita jalan. Nah aman, perjalanan aman Sampai tempat camp tuh. enggak, yang pas waktu ke Mboyem. Oh iya. Ya, kan dari Kupak Jambangan itu langsung ke apa sih Pasar Setan ya. Nah, ketemu kendala lagi itu di pas Pasar Setan. Kita tinggal 3 orang. Saya, yang orang Jawa itu 2, yang teman saya yang barengan. Yang lain udah pada berangkat duluan. Nah, di Pasar Setan ada lagi tuh kendalanya itu. Saya lihat ada kegiatan kayak yang di pasar bolak-balik orang-orang kayak gitu. Terus ada juga yang kayak yang lagi jualan gitu pakai itu, tapi mukanya sama semua. Maksudnya sama gimana nih? Orangnya banyak, tapi mukanya itu Oh jadi kembar gitu. kembar, kayak kembar asli. Tapi mukanya itu kayak udah orang mati gimana sih, pucat kebiru-biruan kayak gitu. Pada ngeliatin yang lainnya itu pada ngeliatin ke saya, melototin kayak gitu. Saya liatin juga, kenapa gitu? Saya nggak ganggu sini. Minta maaf, saya permisi kalau misalkan saya ganggu, maaf. Kalau misalkan ada yang ketendang, keinjek apa gimana gitu ya, saya minta maaf. Saya nggak ada niat ngapa-ngapain di sini. Nah saya udah abaikan itu dah, udah abaikan, nggak apa-apa lah, biarin gitu. Tapi yang penting saya doang yang lihat, teman saya enggak. Nah kita lewatin Pasar Setan, alhamdulillah aman sih. Terus nyampe ke Mbok Yem, kita makan dulu kan, ada pecel juga ya spesial Mbok Yem ya. Nah habis makan itu saya lanjutin ke puncak. Terakhir saya lihat lagi tuh yang pas pendakian nih ya, yang pas tanjaknya doang itu ke atas. Di puncak di belakangnya Tugu apa sih? Ya, Tugu Ya, Puncak. ada Tugu kan puncak ya. Di belakang ada sosok kuntilanak. Kuntilanak. Di belakangnya. Di belakang Tugu persis. Persis banget di belakangnya, di balik itunya ada. Siang-siang tuh atau? Siang. Wah gila. Asli itu mah. Tapi nggak kelihatan mukanya, cuma nunduk gitu. Yang ngelihat lu doang nih. Yang lihat saya saja. Saya doang. Aduh.
nggak tahu emang lagi apes gitu apa. Ah, Saya juga itu lihatnya pas saya mau foto, tapi yang lain dulu foto gitu. Saya liatin dari di depannya kan, nungguin giliran gitu. Sebelum di belakangnya ada kayak gituan, kira-kira dipoto atau enggak? Kalau dipoto nggak ada. Pas lihat layar yang lagi moto itu nggak ada. berarti yang benar gaib ya? Iya, kayak ini yang jadi pertanyaan itu, saya halusinasi ya pakai gimana? Udah abaikan. Lagian teman saya juga udah pada turun gitu ya. Jadi pas kita datang, teman-teman saya kan udah dari duluan gitu ya. Ketemunya di perjalanan pas turun. Teman saya duluan. Nah, singkat cerita dari sono itu, kita juga nggak lama di sono. Berhubung saya juga udah punya, gak bakalan bener ya ini. Kita turun, semua turun, nyampe ke tenda. Nah, kita masak lagi, makan-makan dulu di sono. Kita prepare, turunlah kita. Langsung turun tuh. Langsung turun dari pos 5. Nah, kejadian lagi itu pas sebelum pos 4. Oke. Pas sebelum pos 4, jalan. Dari awalnya dia jalannya lambat, kok tumben jadi cepet? Saya kan jadi pertanyaan nih. Kok tumben jalannya cepet? Biasanya kan orangnya manja banget. Kalau kata teman saya kan dia juga dititipin ya sama teman saya cewek. Biasanya orangnya manja. Kok bisa cepet banget? Saya tahan dong. Saya pegang pundaknya. Kamu siapa? Oh, kesurupan. Iya. Dia ketawa. Habis ketawa langsung nangis, langsung pingsan. Iya. Itu sebelum pos 4. Habis pas mau saya batin lah gitu ya, sebisa saya mau baca-bacain apa. Hujan, dadak hujan. Kita pakein ponco. Habis itu alhamdulillah sadar. Hujan juga berhenti. Saya bilangin sama teman-teman, jangan sampai dia pas turun nengok lagi, pas udah lewatin pos 4 jangan sampai nengok ke atas. Kata saya kayak gitu, dibilangin sama teman-teman. Mungkin teman-teman kelelahan apa gimana ya, pengen minum gitu. Pas udah ngelewatin pos 4, si ceweknya nengok lagi ke atas. Nengokin saya. Padahal sama saya udah dihalangin, jangan sampai ngelihat si sosok si cewek itu. Iya. Berhubung dianya nengok, mungkin lihat si sosok cewek itu yang 2. Dia kan berjajannya 2. Yang satu cakep banget, yang satu yang hancur mukanya itu, yang kayak kebakar. Tapi perawakannya sama tuh. Perawakannya sama, tinggi, rambutnya panjang juga sama. Cuma dari bedanya itu. Tapi setelahnya masih rapi itu, walaupun udah kebakar kayak gitu mungkin. Tapi yang satu, aduh bener, cakep kan itu. Pingsan lagi, kesurupan lagi di sono. Di bawahnya pos 4. Saya udah berpikir banyak kayak gimana, harus gimana lagi caranya, nggak tahu saya. Saya gendong, harus lewatin dulu pos 3 nih, harus lewatin dulu pos 4. Saya gendong, paksain ke bawah turun sebelum pos 3. Nah, setelah udah kelewat agak jauh, alhamdulillah udah hilang. Nah, dari sono kita jalan kemalaman juga. Terakhir ada sosok lagi itu pas di Candi Cetek. Udah di bawah padahal ya. Di bawah. Pas Candi Ceteknya itu teman saya yang cowok bilang, Aden katanya. Kalau bahasa Sunda kan, Irgi lihat itu katanya. Nempuk sama saya. Saya juga udah lihat, udah diam yang dilihatin. Ada sosok nenek-nenek pakai jubah warna hijau. Di Candi Cetek. Candi Cetek. Pas di Candi Cetek itu. Terus saya abaikan aja lah, udah nggak apa-apa. Si cewek itu udah mulai lemas, saya gendong lagi ke bawah. Nyampe ke sebelum base camp. Nah, pas saya di base camp, udah turun ke bawah kita udah tempat si Maksi ya. Di tempat si Maksi itu udah. Dan lama-lama di sini udah capek. Iya. Turun langsung ke base camp. Di sana nggak diceritain. Yang saya rasain itu si makhluk-makhluk kayak gitu, kayak ngikutin saya. Sampai sekarang. Kalau alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Sampai ngikutin saya sampai ke rumah. Wih, gokil. Yang terakhir itu pas di base camp itu pas saya mandi. Pas saya mandi itu kan gosok kayak gini ya. Nah, yang saya rasain itu di sini tuh ada rambut. Pas waktu disiram ya, astagfirullahaladzim, apa lagi? Rambut tuh. Kaget banget tuh, mau teriak tapi gak enak kayak gitu ya. Iya. Langsung tinggal, udah diam. Mandi udah cepet aja. Cepetin langsung kita
istirahat di base camp kan kita kemalaman soalnya ya, nggak bisa langsung pulang. Nah di perjalanan juga pas mau pulang itu kan kita di terminal Tirtonadi ya. Iya. Nah terminal Tirtonadi setiap saya lihat cermin kaca terminal kayak ada ngelihat sosok cewek gitu berdiri. Oke, berarti emang bener-bener lu diikutin tuh ya. Bener-bener kayak ngikutin sini berat bawaannya itu pengennya marah sama teman-teman salah dikit dimarahin. Iya. Sampai di bis juga kayak ada yang mijitin. Hah? Kayak ada yang nyupin di bis. Di bis tuh masih ngikutin. Iya. Sampai ke rumah saya udah bingung apa lagi ya. Saya telepon ke ibu saya. Kayak ada yang ikutin. Kata ibu saya, kamu habis naik gunung ke jalur Jawa. Kok tahu kata saya. Ya namanya juga orang tua. Terus gimana? Sholat malam katanya. Bilangin cucunya Bapak Kiai Haji Jen. Saya coba dong sholat malam. Nah pas sholat malam itu di depan ada sosok nenek-nenek. Pas habis sholat malam saya zikir di depan itu ada sosok nenek-nenek liatin saya. Kata saya, mau ngapain ngikutin? Kata saya dibilang kayak gitu ya. Nah, saya cucunya Bapak Kiai Haji Jen. Nah pas habis itu dia ngangguk, hilang. Sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ada lagi. Benar-benar udah nggak ada yang ngikutin, digangguin hal gaib dari waktu pendakian udah nggak ada ya. Alhamdulillah sekarang udah dibilangin kayak gitu. Nah yang ngerasain ini lu aja atau memang ada beberapa teman lu yang ngerasain juga nih Kang? Kalau kayak ngerasain mah yang lain nggak ada. Saya juga pernah sempet tanya-tanya pas di bawah itu, kamu ngerasain kayak gini nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti pure yang diteror ini ya lu Sendiri. Soalnya emang saya ada kesalahan sedikitnya itu pas nantangin si cewek yang kesurupan. Udah bingung kan saya ya. Nantangin Saya gimana nantangin. Dibilangin aja kalau berani masuknya ke saya. Jangan ke anak ini. Biarpun semua yang ada di sini masuk ke saya kalau berani. Mungkin kesalahannya di sana. Saya lupa minta maaf atau gimana. Makanya mungkin neror sampai rumah. Mungkin dia marah atau kayak gimana. Tapi nggak ada penjelasan lebih detail kenapa dia bisa ngikut sampai ke rumah tuh belum ada ya? Sampai ke rumah itu. Kenapa sih? Apa sih yang dia pengen dari lu gitu? Tapi yang kalau kalau di mimpi datang itu emang real itu katanya. Nah kayak mimpiin itu ada 4 sosok datengin saya di mimpi, nggak tahu itu apa emang mimpi tapi agak ngaco-ngaco juga, namanya juga mimpi ya. Ada 4 sosok bilangnya kayak gini ke saya, minta maaf gitu doang, udah satu kata. Oke, makanya tadi lu bilang karena lu lupa minta maaf kali ya, jadi Iya kayaknya gitu. sosok ini masih ngikutin lu gitu. Tapi alhamdulillahnya ya udah nggak ada lah ya. Udah semenjak saya dikasih tahu sama ibu saya bilangnya kayak gitu aja. Sholat malam, zikir, ngaji yasin, kalau misalkan datang penampakan bilangin aja. Saya susunya Bapak Kiai Haji Jen. Iya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Kan tadi lu sempat jelasin nih Kang. Kalau tadi kan ibu lu sempat bilang nih abis naik Gunung Jawa ya. Emang ada pantangan tersendiri ya dari keluarga gitu kalau nggak boleh naik gunung-gunung Jawa? Soalnya kan saya itu kan sekarang diamnya di Cicurug. Tapi kan saya aslinya itu orang Jampang Surade. Oh iya, Jampang. Emang dari dulunya itu kalau misalkan orang Jampang Surade itu pas waktu mau lahir itu udah dimandiin katanya. Maksudnya saya juga kalau kata nenek saya dulu, kan saya cuma bisa lihat ketemu tuh sama nenek sama kakek, cuma nenek doang. Kakek udah keburu meninggal gitu ya. Pas sadarnya saya itu cuma tahu namanya doang sama foto. Dari dulu sama nenek juga udah disimpan sesuatu biar ngejaga. Soalnya kalau saya mah gitu udah ketebak dari dulu bilangnya kamu bakal merantau jauh-jauh hari kemana gitu, nggak bakalan ada di rumah.
Makanya udah disimpan yang kayak gituan. Misalnya ini bukan simpanan kayak gitu sih, cuma pelindung doang gitu. Ini dari nenek. Dari nenek. Makanya kalau misalkan setiap kamu kemana-mana, apalagi bawa orang lain yang nggak ada, yang nggak bisa gitu, cuma kamu doang seorang, pasti diteror kayak gitu. Terkecuali kalau misalkan kita nanjak itu, saya misalkan bisa lihat kayak gitu, tapi teman saya ada yang bisa juga gitu. Nah kalau kayak gitu, dia gak bakalan error gitu. Kalau misalkan kamu sendiri nanggung banyak orang kayak gitu, pasti kamu yang diikutin. Soalnya setiap naik gunung pasti saya terusin gitu. Soalnya yang lain kebanyakan saya kalau naik gunung banyaknya ngajaknya pemula. Soalnya saya kayak gitu, nggak ngajak kayak yang lain open trip kayak gitu yang udah senior banget, enggak. Jadi orang-orang yang baru memulai pendakian gunung lah ya. Nah, pendakian gunung, ayo kalau mau ikut ayo. Gitu. Berarti memang kendala yang kenapa lu nggak boleh ya naik gunung-gunung Jawa itu karena memang lu tadi, kalau gua ambil ini ya pemikiran gua sendiri ya, karena lu ada di isiannya nih dari nenek lu gitu, mungkin ada pantangan-pantangan tersendiri, jangan naik gunung-gunung ini gitu kali ya. Kang ya begitu bukan sih Kang? Ya gitu sih, kalau kata nenek ada simpenan kayak gitu buat jaga-jaga doang gitu. Tapi ya pasti di gitu kalau misalkan nggak ada teman yang bisa kayak gitu. Tapi yang penting positif lah ya ininya ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau kata nenek juga, tapi nggak bakal ngapa-ngapain sih kalau nggak bakal apa-apa, cuma menampakkan kayak gitu ya pasti ada katanya. Datang kayak gitu pasti ada. Berarti lu nih sering ngeliat sosok-sosok makhluk gaib gitu dong? Ya kalau dibilang indigo sih, ya indigo bahasanya kalau sekarang ya. Kalau bahasanya kan indigo, tapi emang sering jangan kan di hutan-hutan kayak gitu ya, di rumah sendiri kadang kalau misalkan juga. posisi gitu pernah lihat itu, sering lihat itu. Kayak sering lihat kemarin pas waktu sakit juga kayak gitu, lihat ada sosok mata lah nyamperin lah kayak gitu. Nggak tahu emang udah dari sononya udah indigo apa kayak gimana, nggak tahu juga sih. Saya nggak pernah nanya-nanya ke orang lain bahwa kamu indigo. Iya, saya tuh indigo apa enggak sih? Nggak pernah sih. Nggak pernah sering-sering kayak gitu. Yang tahu saya ya gini aja. Lihat aja gitu. Nggak tahu kalau gitu misalkan ya. saya indigo. Iya. Nggak tahu. Berarti sampai sekarang tuh lu masih ngalamin kejadian-kejadian kayak sering ditampakin itu masih tuh ya Kang ya? Pokoknya setiap naik gunung pasti ya. Pasti tuh. aja ada lihat. Tiap naik gunung. Terakhir ke yang Sumatera juga sama lihat, cuma lihat doang sih. Di mana tuh terakhir tuh naik gunung mana pas ngeliat? Terakhir itu naik gunung Sumbing. Terakhir. Oh iya. Ekspedisi Triple S gua itu. Oh iya, si Doro Sumbing selamat gitu. Jawa Tengah Triple S harus habis gitu. Iya. Ya alhamdulillah habis, terakhir Sumbing sama temen. Itu di tahun yang sama. Ya di tahun sama yang pas Kerinci itu mah. Beda lagi. Tahun berapa tuh? 2021. 2021. Iya. Wis, habis berarti Kerinci langsung ke setahun yang lalu ya Kang ya? Tahun yang lalu. Di Kerinci ngalamin kejadian horor nggak tuh? Kalau di Kerinci cuma ada sosok cewek doang sih, yang pas mau nganter teman saya yang cewek pipis. Oh berarti ada sosok cewek yang nganterin juga. Ceweknya cakep nggak? Nggak tahu, malam itu mah. Jam 8 nggak kelihatan, pokoknya kelihatannya itu ada yang jalan gitu, ada yang jalan ngikutin gua gitu. Gua kan nih ngantri temen gua nih pipis. Nah pas ngambil temen gue pipis nih, temen gue di depan, di belakangnya juga ada yang ikut. Pas gue dengar keluar, aduh. Cewek juga tapi ya? Cewek juga sama, rambutnya panjang, tapi ukurannya nggak tinggi kayak gitu, biasa normal. Gitu. Iya normal aja. Sama gitu, yang cewek yang di Lau ini. Iya. Nah lu kan tadi sempat menjelaskan kalau ada dua cewek nih ya, ada yang mukanya hancur sama mukanya yang cakep, yang cantik ya. Itu cantiknya kayak gimana? Ya dibilang cantiknya itu cuma putih bercahaya yang bikin gue bilang cantik kayak gitu. Berarti lu sempet tatap-tatapan dong? Ya nggak? Tatapan takut. Kayak gimana tuh paras bercahaya, mukanya? tapi paras mukanya gimana? Tekstur tubuhnya atau gimana? Gitu. Tubuhnya itu langsing ya, tinggi. Setelan pokoknya setelan pendaki yang cakep biasanya jalan gitu, suka lihat lah kalau ngedaki. Cewek cakep banget gitu. Oh kayak gitu lah. Cuma rambutnya diurai, nggak diikat gitu. Rambutnya diurai, cantik, cuma pucat kayak gitu cantiknya, tapi agak bercahaya. Aduh, mantap juga berarti ya. Iya. Ya. Tapi kan takut juga kalau langsung misalkan
Kita ngomong kayak langsung hilang aja, takut. Gimana cakep juga takut lah. Tapi lu tahu itu wah, bukan manusia tuh waktu lu lihat. Tahu, soalnya ngedadak juga ngelihatnya. Tiba-tiba muncul aja ya. Tiba-tiba muncul pas itu juga lihatnya pas ngebatin si cewek itu yang kesurupan. Tahu-tahu ada di depan itu di belakang kepala cewek itu berdiri. Wih. Tapi pas saya lihat gitu, teman saya nanya, kamu ngobrol sama saya apa? Udah diam aja. Saya ngobrol sama itu. Saya juga jangan ganggu lah, kita cuma sekedar kesini doang, pengen tahu keindahan Lawu kayak gimana gitu, nggak ganggu, masing-masing aja, baru hilang. Ngelihat rayanya juga pas turun lagi ngeliatin. Ini gila sih pendakian lo di Gunung Lawu ini penuh dengan teror nih Kang ya. Capek banget. Dari naik sampai turun bahkan sampai balik ke rumah dan lo masih diikutin juga sama hal-hal gaib ya selepas dari pendakian lo Gunung Lawu nih. Nih waktu naik Gunung Lawu itu 9 orang ya Kang ya? 9 orang, hampir sebulan nggak kerja deh. Gara-gara? Drop banget badan. Gak mau ngapa-ngapain. Sakit? Dibilang sakit, ya mungkin efek-efek dari atau carry lah atau kaki lah sakit gitu jalan. Jadi Cuma sebulan sekedar ini? pikirannya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Oh mager. Mager. Pengen itu Iya gitu, benar badan selesai. iya. Loyo pengen Bener. Dari Lawu tuh dari Lawu bikin mager. bikin mager. Nggak mau kemana-mana. Selain bikin horor juga bikin mager ya. Nah, gitu nggak tahu kenapa. Mungkin udah bawaan dari itu badan drop apa kayak gimana nggak tahu. Bawaannya jadi males kerja gitu kayak yang orang sakit kayak gitu. Dipecat berarti dong lu Kang? Enggak. Enggak juga sih. Enggak juga. Gila sebulan lo nggak masuk. Kerjanya kan bisnis gitu, usaha sendiri. Wah asik. Lu bisnis apaan? Jual beli kambing. Waduh, gila. Untungnya lumayan tuh pas mau Idul Adha ya. Nah, itu udah lumayan. Kambing, sapi itu ya. Iya, lumayan. Boleh lah oper-oper sini lah kalau nantilah. Bisa. Bisa ya. Order. Gampang. Oke nih Kang, lu punya pesan-pesan gak sih nih buat teman-teman semua yang nonton video lu kali ini, cerita lu kali ini? Khususnya yang bersangkutan sama pendakian lu waktu di Gunung Lawu nih. Pokoknya pendakian yang paling horor itu jangan sampai lupa di ingatan kalian gitu. Jadi anggap aja itu pendakian yang horor itu, pendakian yang capek itu buat cerita cucu-cucu kita nanti. Oke, jadi sebagai dongeng nanti buat teman-teman, cucu-cucu, anak-anak gitu. Oke, kalau gue nih pernah ngalamin horor di gunung ini nih, gitu. Oke. Gitu. Karena memang masyarakat kita nggak terlepas dari horor-horor kayak gitu ya. Pasti ada selalu. Ada selalu ya. Ya Cianjur mana tadi dulu kan? Apanya? Cianjurnya di mana? Sukabumi, Cicurug. Cicurug, Cimlati, Ya Melati. Pokari Sweat. Lewat dikit pasar, bukan pasar. Oh, Cicurug. pas pasar, pas modern Tugu. Cicurug belakangnya. Tugu. Pokoknya pasar kalau dari Cimlati lewat dikit ada pasar Cicurug. Belakang pasar Cicurug itu di sana Sadim. Oh, dekat berarti ke Cimlati lu ya? Dekat. Sering dong lu naik Gunung Salak Cimlati? Kalau Gunung Salak udah 7 kali. 7 kali lewat mana? Lewat Curug? Lewat Cimlati, terus lewat apa sih Japanaspa. Oh, Japanaspa, Ya, jalur Cidahu. lama ya, Cidahu ya. Jalur utama itu jalur ekstrim. Di Terus Salak punya lintas-lintas. pengalaman horor nggak di Salak? Pernah sih di Salak, pernah nanjak hari Sabtu pulang hari Selasa. Nanjak hari Sabtu pulang hari Selasa. Itu Lama juga ya. Tahun 2007 tahun 2007. Wah. pas SMA kalau nggak salah 2007 ya. Oke nih, mungkin kita skip dan tutup aja cerita kita kali ini ya Kang ya. Iya. Dan semoga teman-teman semua yang menyimak video kali ini bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Tadi pesan-pesannya udah keren banget tuh, quotes dari Kang Aden ya kan, ngeri banget. Horor tadi apa? Segimanapun horor gitu, segimanapun capek. Jangan sampai dilupain ya, itu bakal jadi cerita. anak cucu kita ya. Iya, buat Mantap cerita banget. nanti. Oke, dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.